في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Innal hamda wasyukra lillah. Sesungguhnya pujian dan syukur hanyalah milik Allah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita memujinya, kita meminta ampun kepadanya, dan kita memohon pertolongan kepadanya. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari segala kejahatan-kejahatan diri kita dan keburukan-keburukan amal kita. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Barang siapa yang diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada siapapun yang bisa menyesatkannya. Jazakumullah khair. Sebaliknya, barang siapa yang disesatkan oleh Allah, maka tidak ada siapapun yang bisa memberikan dia petunjuk. Wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida wa may yudlil fa ulaika humul khasirun. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada seorang pemimpin pun yang bisa memberikan pertolongan kepadanya untuk mendapatkan petunjuk. Barang siapa yang disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka merekalah termasuk orang-orang yang rugi. Nasyhadu an la ilaha illallah wa nasyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kita bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut disembah melainkan hanyalah Allah, dan kita bersaksi bahwasanya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah dan tidak ada nabi setelahnya. Allahumma salli wa sallim wa karrim wa majid wa azim ala habibina wa syafi'ina wa dhukhrina wa maulana Muhammad. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi amma ba'du. Hadratul muhtaramin wal muhtaramat, orang-orang tua kami, bapak-bapak, ibu-ibu, hadirin wal hadirat, jamaah salat subuh di Masjid Al-Ikhlas di Tiban Nirwana yang senantiasa dirahmati Allah. Orang-orang tua kami, para alim ulama, tokoh masyarakat, wabil khusus Pak RW, Pak RT, Pak Imam Masjid, Ketua DKM, serta seluruh jajarannya, semuanya, yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, semuanya yang hadir pada subuh kali ini, semuanya insyaallah dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah dan terima kasih yang tak terhingga yang telah berikan waktu kepada kami dari pejuang subuh Nongsa dari ujung Batam, di timur Batam sana. Alhamdulillah bisa bersilaturahim ke Tiban Nirwana ini. Kami tergabung dalam komunitas pejuang subuh Nongsa, disingkat jadi PSN, bukan PNS, tapi walaupun di dalamnya banyak PNS. Alhamdulillah ada ketua pejuang subuh Nongsa hadir juga di sini, Bang Haji Zulkifli. Mana Bang Haji? Ini dia.
Ada Pak Kua kami rupanya. Pak Kua itu. Insyaallah Pak Ustaz Mas Nur. Kua Nongsa. Beliau tinggal di sini ya. Ustaz. Alhamdulillah kami berkeliling programnya PSN ini, Pejuang Subuh Nongsa, berkeliling ke masjid-masjid di seluruh kota Batam. Ya, pada subuh kali ini alhamdulillah sudah ke 235 masjid. Masya Allah. Takbir. Doakan kami istiqamah, Bapak-bapak jamaah yang dirahmati Allah, agar kami tetap sekali lagi tadi istiqamah untuk mengajak kaum muslimin dan muslimat bangun subuh. Kemudian kita sholat subuh berjamaah. Ini programnya PSN berkeliling ke masjid-masjid. Alhamdulillah sudah sampai ke Pulau Terong juga, sampai ke jembatan 456 sana, sudah sampai ke Tanjung Uban juga, Pulau Ngenang, Pulau Kubung, di beberapa pulau belakang Padang. Ya. Insya Allah doakan kami nanti suling ke 250 insya Allah di Johor Baru. Semangat kawan-kawan. Biasanya kalau hadir ikut suling ini ada sekitar 30-40 orang, tapi ternyata subuh ini hujan lebat tadi. Yang keluar hanya 10 atau 12-13 orang begitu yang bisa bersama-sama dari Pejuang Subuh Nongsa. Biasanya kalau keliling ke masjid-masjid diadakan sholat subuh berjamaah, kemudian setelah itu ada tausiah, dan setelah itu bercengkrama dengan jamaah dengan melakukan sarapan bersama. Pejuang Subuh Nongsa insya Allah tidak pernah menyusahkan masjid-masjid yang didatangi. Hanya kita bersilaturahim, kemudian ada dakwah di sana, tausiah dan sarapan bersama insya Allah dari Pejuang Subuh Nongsa yang akan memberikan kontribusinya. Biasanya dikasih Rp500.000. Jadi kita tak pernah menyusahkan masjid-masjid untuk mungkin masjid yang menyiapkan, tapi kita yang bayar gitu. Nah, untuk sarapan bersama. Baik jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada subuh kali ini bisa sangat senang dan bahagia sekali bisa bersama-sama dengan bapak-bapak di Tiban Nirwana ini. Pada subuh yang berkah ini saya akan bahas sedikit tentang buku yang baru di launching kemarin oleh Ustaz Abdul Somad. Kami menulis tentang sholat subuh gitu ya. Judulnya Kok Harus Sholat Subuh. Pakai bahasa anak muda. Kenapa harus sholat subuh ya. Kok harus sholat subuh ya. Januari akhir bulan Januari tahun 2022 ini yang lalu, Ustaz Abdul Somad hadir di masjid kami di Kampung Melayu di Batu Besar dalam rangka milad PSN yang ketiga, dan waktu itu subuh yang ke-200, tepat subuh yang ke-200. Alhamdulillah kita sekali lagi alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, yang telah menghidupkan kita kembali ya, setelah mematikan kita. Jadi memang di dalam Islam itu definisi kematian itu ada dua. Ada mati kecil sama mati besar. Mati kecil itu tidur ya, tadi kita tidur mungkin ada yang 6 jam, ada yang 4 jam, ada yang 2 jam saja, ada yang mungkin hanya sebentar saja tidurnya, ataupun ada yang tak tidur mungkin ya, tadi malam begadang. Nah, jadi tidur kecil, mati kecil itu adalah tidur. Nah, kemudian mati besar
itu meninggal dunia, ya, yang disebut dengan al-maut. Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menjaga hamba-hambanya ketika dia berniat dalam hatinya dibarengi dengan dia berwudu dulu sebelum tidur. Ini tips agar Allah mudahkan kita bangun subuh, ya. Bagi kita yang sudah terbiasa, sudah istiqamah, sudah terbiasa bangun subuh, maka istiqamahlah gitu. Di antaranya adalah pertama sekali harus ada niat, ya. Kebanyakan kita susah bangun subuh karena tak ada niat mau bangun, ya. Memang tak berniat mau bangun, ya. Maka Allah pun tidak gerakkan kita untuk bangun subuh. Kemudian ditambah lagi dengan berwudu, ya. Ketika mau tidur baca doa, ya, ini penting, ya. Kenapa? Karena selama kita hidup ini kita kan diganggu oleh musuh kita ini dua. Yang pertama dari diri kita sendiri, itu nafsu kita, syahwat kita. Kemudian dari faktor eksternal itu setan, iblis, ya, jin, ya, dari bangsa jin ini. Nah, mereka lah yang mengganggu kita dari faktor eksternal. Tapi internal kita, syahwat kita ini, nafsu syahwat kita. Bahkan ada yang mempertuhankan nafsu syahwatnya. Ya, naudzubillah. Jangan sampai yattakhidhu ilahahu hawa, menjadikan nafsu syahwatnya sebagai tuhannya. Naudzubillah. Ya. Kemudian setan yang selalu menggoda. Ketika kita sudah berniat, ketika mau tidur, berniat mau bangun subuh, kemudian kita berwudu, sebelum tidur baca doa dan baca ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Bagi yang susah tidur, bukannya menghitung countdown dari 100, 99, 98, 97, tak bisa tidur. Tapi baca Al-Quran, tenang hati, bisa tidur. Ketika tidur, balik kanan, balik kiri, itu dijaga oleh malaikat. Kalau orang yang tidurnya dalam keadaan berwudu, ya. Kalau tidak, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kesempatan untuk setan mengganggu. Apa yang akan dilakukan oleh setan? Dia ikat kepala kita. 3 ikatan kata Rasulullah SAW. Ikatan itu akan lepas ketika kita bangun. Ketika bangun itu baca doa, berzikir, mengingat Allah. Baca doanya, alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Lepas 1 ikatan kata Rasulullah. Kemudian kita berwudu, lepas lagi ikatan kedua. Kemudian kita melakukan sholat subuh, nah, baru lepas lagi ikatan ketiga. Nah, ini kalau yang sebelum tidur dia tidak berdoa, kemudian tidak berwudu, dia tidak berdoa, tidak baca ayat-ayat suci Al-Quran, ya. Minimal kata Rasulullah baca 3 qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas, baca surah Al-Fatihah, baca ayat kursi, baca ayat-ayat suci Al-Quran yang lainnya. Kemudian sapukan ke seluruh tubuh kita yang dapat, insyaallah dijaga oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya, dan mudah kita akan bangun subuh. Nah, ini tips agar kita mudah untuk bangun subuh. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah, di dalam buku ini ada 7 bab, ya, yang saya tulis. Pertama tentang hakikat salat,
kemudian ada definisi, dalil dan tata cara sholat subuh, kemudian ada waktu sholat subuh, kemudian bab keempat ada kok harus sholat subuh, kelima sebab-sebab susahnya sholat subuh, ya, keenam kiat-kiat agar mudah sholat subuh, kemudian kedelapan, nah ini subuh keliling di 200 masjid bersama PSN, Pejuang Subuh Nongsa. Kemudian ada lagi menjemput kebangkitan umat dengan sholat subuh seramai sholat Jumat. Jadi PSN juga punya tagline-nya, punya motonya, sholat subuh seramai sholat Jumat. Ada di belakang, nah itu Pak Haji tua itu, dia pakai rompi, belakangnya ada tulis sholat subuh seramai sholat Jumat. Nah itu tujuan kami berkeliling ke masjid-masjid agar sholat subuh ini ramai di masjid-masjid kita, khususnya di Kota Batam, seramai sholat Jumat. Subhanallah. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang ingin saya bahas adalah di bab keempat. Kenapa kita harus sholat subuh? Kok harus sholat subuh? Kok harus sholat subuh? Halaman 91. Pertama, sholat subuh ini sholat yang paling istimewa ketimbang daripada sholat-sholat yang lainnya. Kenapa? Karena Rasulullah SAW sendiri yang mengistimewakan sholat subuh ini. Jangankan sholat subuhnya, tadi kita bisa melakukan 2 rakaat sebelum subuh saja, rakaatul fajr, khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh, ya, itu lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Masya Allah, termasuk kita semua ini, ya, isi-isi dunia ini. Itu baru 2 rakaat sholat sunat sebelum subuh. Rakaatul qoblal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. Subhanallah. Nah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW katakan sholat subuh ini sholat yang paling susah. Inna athqala sholatin lil munafiqin sholatul isya wa sholatul fajar. Ada 2 sholat yang paling susah, khususnya bagi orang-orang munafik, orang yang memang tak terbiasa dengan sholat subuh. Dia hanya ada di waktu maghrib, zuhur, asar, tapi subuh sama isya susah dia. Seandainya mereka mengetahui wa ya'lamhuma, 2 keutamaan solat ini, isya dan solat subuh, la atauhuma habwa, maka mereka akan mendatangi masjid sekalipun dalam keadaan merangkak. Nah, begitulah. Kenapa? Karena memang keutamaan solat isya sama solat subuh ini tak nampak, ya. Sholat isya ini sudah dalam keadaan gelap, ya, dari terang menjadi gelap. Sholat subuh masih gelap tapi mau menuju ke terang, ya, masih mau menuju ke terang tapi masih gelap. Basyiril masya'ina bidzulam yaumal qiyamah binurit tam yaumal qiyamah. Kata Rasulullah, berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang biasa berjalan di kegelapan. Basyiril masya'ina fidzulam. Nanti Allah akan berikan cahaya terang benderang, cahaya yang sempurna di hari kiamat. Siapa mereka? Mereka yang biasa dari rumah pergi ke masjid melakukan sholat isya, mereka yang biasa dari rumah menuju ke masjid untuk melakukan sholat subuh karena dalam keadaan gelap, ya. Terbiasa kita pergi dalam keadaan gelap, walaupun bagi orang-orang yang sudah zaman yang canggih seperti ini, naik motor kan terang juga tuh, nah, naik mobil terang juga, sama, tetap juga masuk dalam kategori hadis ini. Nah, jadi jangan mentang-mentang dalam gelap kita pergi gelap-gelapan juga, nanti kesandung, bahaya. Jatuh tak jadi sholat subuh. Nah, begitu. Nah, jadi sholat subuh adalah sholat yang paling
istimewa dibandingkan daripada solat-solat yang lainnya. Kemudian solat subuh ini banyak sekali manfaatnya. Pertama sekali mendapatkan keberkahan. Ini doanya Nabi Muhammad SAW untuk umatnya. Dan doa itu terus menerus sampai hari kiamat nanti. Yaitu doanya Nabi, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang bangun di awal pagi. Bukur itu diambil dari kata bakar. Abu Bakar itu Bakrin. Kenapa disebut Abu Bakrin? Bakar itu lebih awal. Kalau orang Arab bilang, kalau kita di sekolah biasa di kelas dulu kami, kalau datang duluan, yang pertama sekali datang, masuk kuliah itu jam 7, tapi jam 6.30 udah datang. Gitu. Kawan-kawan nanti bilang Bakri, cepat sekali datang. Gitu. Jadi Abu Bakar itu kenapa disebut Abu Bakrin? Namanya bukan Abu Bakar, itu gelarnya saja Abu Bakar. Namanya Abdullah bin Quhafa. Abu Bakar itu disebut Bakrin karena dia pertama sekali yang masuk Islam. Pertama sekali masuk Islam di kalangan selain daripada keluarganya Nabi. Subhanallah, Abu Bakrin. Nah, Rasulullah mendoakan kita, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Ya Allah, berkahilah umatku yang senantiasa bangun di awal pagi. Siapa mereka? Mereka lah yang melakukan sholat subuh berjamaah di masjid. Jadi ketika kita sudah terbiasa dengan sholat subuh berjamaah di masjid, kita akan senantiasa mendapatkan doanya Nabi sampai hari kiamat. Nih doa sepakat para ulama. Kemudian yang kedua, mendapatkan cahaya yang sempurna pada hari kiamat. Tadi sudah kita sampaikan, basyiril masya'ina fid dhalam ilal masajid binurit tam yaumal qiyamah. Berikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang senantiasa berjalan di dalam gelap menuju ke masjid dengan cahaya yang terang benderang, cahaya yang sempurna nanti di hari kiamat. Yang ketiga, manfaat dari sholat subuh itu mendapatkan pahala sholat sepanjang malam. Nah, ini kita tidak dapatkan di sholat zuhur, di sholat asar, tapi adanya di sholat subuh. Kata Rasulullah, man shalla al-isya fi jamaah. Siapa yang melakukan sholat isya berjamaah, faka'annama qama nisful lail, seolah-olah dia sudah mendirikan sholat setengah malam. Wa man shalla subhi fi jamaah. Kemudian barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal lail kullu. Seolah-olah, artinya ini seolah-olah ini artinya pahalanya, pahala yang dia dapatkan, dia melakukan sholat sepanjang malam. Subhanallah. Kemudian yang keempat, manfaat dari sholat subuh adalah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah jamin kehidupan kita, di mana pada hari ini kita butuh jaminan. Semuanya kita jaminkan, kita asuransikan. Mohon maaf yang kerja di asuransi ya. Semua mau kita jaminkan, dari ujung rambut sampai ujung kaki mau kita jaminkan. Anak kita pun kita jaminkan, mobil kita, kendaraan kita, rumah kita mau kita jaminkan semuanya. Tapi ternyata tak butuh itu kita. Kenapa? Karena Allah berikan jaminan yang sempurna. Apa dia? Orang yang sholat subuh. Orang yang sholat subuh, Allah berikan jaminan. Man shalla subuh. Siapa yang melaksanakan sholat subuh, man shalla subhi wa huwa fi dhimmatillah, dia senantiasa akan berada di dalam jaminan Allah Subhanahu wa ta'ala. Fala yatrubannakumullah min dhimmatihi bisyai', maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apapun pada jaminannya nanti. Fa in nama yatlubuhu min dhimmatihi bisyai' yudrikhu thumma yakubbuhu ala wajhi fi nari jahannam, naudzubillah. Nah, barang siapa yang menuntut
Maka jangan sampai Allah menuntut kalian sesuatu apapun pada jaminannya, karena barang siapa yang dia tuntut, kalau Allah tuntut pada jaminannya, pasti dia akan mendapatkannya. Kemudian mereka akan ditelungkupkan pada wajahnya di dalam neraka jahanam. Na'udzubillah, tsumma na'udzubillah. Kemudian kelima, manfaat dari sholat subuh ini dibebaskan dari sifat munafik. Tadi kita sudah katakan, laisa salatun athqal 'alal munafiqin minal fajr wal isya. Di lain riwayat, inna athqala salatin lil munafiqin salatul isya wa salatul fajr. Ini khusus kalau orang yang sudah terbiasa dengan sholat subuh, dia akan terbebaskan daripada kemunafikan. Para sahabat dulu, ya, ketika hadis ini dikeluarkan oleh baginda Rasulullah SAW, disabdakan oleh baginda Rasulullah SAW, para sahabat-sahabat yang sudah terbiasa melakukan sholat subuh, dia akan melihat sahabat-sahabat yang lainnya. Ya, setiap sholat isya sama sholat subuh mereka cari-cari, mana nih ada sahabat yang tidak datang. Semua mereka cari tahu. Ya, berlomba-lomba para sahabat ini untuk menghindar dari kemunafikan. Subhanallah. Keenam, manfaat dari sholat subuh ini disaksikan oleh para malaikat. Kok para malaikat? Ya, karena malaikat itu ada sip-sipannya rupanya. Ya, ada sip yang malam, ada sip yang siang. Jadi ketika sholat subuh ini, malaikat-malaikat itu sedang mau ganti sip. Kalau kita di perusahaan, datang tuh ada sip siang, ada sip malam kan. Jadi ketemu di situ. Jadi malaikat-malaikat. Tapi kalau di perusahaan biasanya yang siang itu udah pulang dulu, nanti baru belakangan datang, nggak ketemu. Ada juga beberapa perusahaan ketemu ya. Nah, kalau malaikat-malaikat itu benar-benar dia bertemu. Nah, ketika kita melakukan sholat subuh, maka malaikat-malaikat semua tadi itu yang mau ganti sip itu menyaksikan kita melakukan sholat subuh. Kalau malaikat menyaksikan, malaikat berarti akan berbuat kesaksian nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, si fulan ini salat subuh, si fulan ini salat subuh, ini si fulan salat subuh. Tapi bukan hanya satu malaikat yang bersaksi nanti di hadapan Allah, tapi para malaikat, banyak malaikat-malaikat Allah. Ya, malaikat-malaikat Allah ini banyak sekali, Pak. Ya, kira-kira berapa? Tak terhitung. Tapi yang wajib kita imani itu 10. Ya. Malaikat Jibril, Mikail, Israil, Israfil, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Raqib, Atid, ada 10. Tapi malaikat-malaikat yang lainnya Allah ciptakan banyak sekali. Apa tandanya? Ketika Rasulullah Mi'raj dari Masjidil Aqsa naik ke atas langit, 7 lapis langit, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Di langit ke-7 Rasulullah bertemu Nabi Ibrahim alaihissalam sedang bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Baitul Ma'mur itu porosnya langit. Langit itu punya poros, namanya Baitul Ma'mur. Bumi pun porosnya ada. Di mana porosnya? Ka'bah di Mekah. Itu porosnya bumi. Dia sejajar. Para ulama katakan ini sejajar dengan Baitul Ma'mur. Ka'bah itu sejajar dengan Baitul Ma'mur. Nah, kalau di Ka'bah itu tempat tawafnya manusia, melakukan tawaf. Kalau di Baitul Ma'mur tempat tawafnya para malaikat. Ketika Rasulullah bertemu dengan Nabi Ibrahim yang sedang bersandar di Baitul Ma'mur begini, kemudian masuk 70.000 malaikat pada waktu itu. 70.000 malaikat. Subhanallah. Nabi Muhammad SAW bertanya kepada Nabi Ibrahim, siapa mereka ya Ibrahim? Kata Nabi Ibrahim, mereka adalah malaikat-malaikat yang setiap hari masuk 70.000 melakukan tawaf di Baitul Ma'mur itu dan tidak kembali lagi. Keesokan harinya itu 70.000 lagi malaikat yang lain. Para ulama katakan itu sejak Allah ciptakan Baitul Ma'mur itu nanti sampai hari kiamat. Bayangkan.
Itu zaman Nabi saja sudah lama diciptakan Baitul Ma'mur. Nah, dari Nabi sampai sekarang aja sudah 1400 tahun lebih, sudah 15 abad. Bayangkan sudah berapa itu, hitungannya tak terhitung kita. Jadi malaikat itu Allah ciptakan banyak sekali. Nah, diantaranya tadi manfaat kita sholat subuh disaksikan oleh para malaikat-malaikat. Subhanallah. Ketujuh, manfaat dari sholat subuh dapat pahala haji dan umrah. Subhanallah. Bagaimana caranya? Man shallal ghada fi jamaah, thumma qa'ada yadhkurullah hatta tatlu'u syams, thumma shalla rak'atain, kanat lahu ka ajri hajjah wa umrah tamah. Barang siapa yang melakukan sholat subuh berjamaah, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala sampai matahari terbit. Nah, nanti kita ini sampai syuruk kan? Boleh Ustaz ya? Sampai isyraq, sampai matahari terbit. Nah, kemudian dia sholat 2 rakaat. Nah, sholat 2 rakaat ini kata para ulama ya, memberikan namanya sholat syuruk atau sholat isyraq. Nah, sholat syuruk atau sholat isyraq. Kanat lahu ka ajri hajjah. Pahalanya itu sama dengan pahala haji wal umrah dan umrah. Tamah, sempurna kata Rasulullah. Jadi kalau mau pergi haji sama umrah, salat subuh aja, dapat pahalanya haji dan umrah. Subhanallah. Bagi yang belum mampu untuk pergi haji dan umrah di Mekah ya. Kemudian ke-8, dapat melaksanakan sholat sunnah sebelum subuh. Nah, orang yang pergi sholat subuh tadi ada kesempatan diberikan sholat sunnah 2 rakaat. Tapi kalau sholatnya di rumah, bangun, udah terlambat pula, tak ada lagi sholat qobliyah lagi, langsung sholat subuh, tak dapat pahalanya. Khairum minad dunya wa ma fiha, rakaatal fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum sholat subuh tadi lebih baik daripada dunia dan isi-isinya. Subhanallah. Ke-9, banyak sekali manfaatnya. 9, selamat dari siksa api neraka ya. Kata Rasulullah SAW, la yajilan nar ahadun shalla qabla tulu'i syamsi wa qabla ghurubiha. Neraka jahanam tidak akan membakar orang-orang yang melakukan sholat sebelum matahari terbit, yaitu sholat subuh, dan sholat sebelum matahari terbenam, yaitu sholat asar. Ini hadis lagi yang menjelaskan tentang manfaat ke-10. Orang yang sholat subuh Allah berikan tidak tanggung-tanggung masuk surga khusus. Ada hadis khusus, bukan sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, tapi sholat asar dan sholat subuh, bukan sholat isya, sholat maghrib, sholat zuhur. Tetapi man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang melakukan sholat di 2 waktu yang dingin, bardain. Sholat apa itu? Sholat asar sama sholat subuh. Nah, kenapa sholat asar dan sholat subuh bardain? Ya, sholat asar itu hampir kepada malam sudah. Itu kalau musim dingin sekali. Nah, kami dulu di Saudi, ya, di Riyadh, waktu kuliah di Riyadh, waktu kuliah di Mesir, di Al-Azhar sama di King Saud University, itu kalau mau keluar sholat asar itu, kalau pas musim dingin sepoi-sepoi anginnya, walaupun anginnya sepoi-sepoi begitu, tapi menusuk ke tulang langsung. Dingin sekali ya, kenapa? Karena pertukaran cuaca dari siang ke malam. Begitu juga sholat subuh ketika pas musim dingin, paling dingin sekali itu waktu subuh juga. Kenapa? Karena berubah nih, dari malam mau berubah ke siang. Maka kata Rasulullah, man shallal bardain dakhalal jannah. Siapa yang
salat di 2 waktu yang dingin masuk surga. Subhanallah. Terakhir, manfaat dari salat subuh bisa melihat Allah Subhanahu wa taala nanti di akhirat. Ini yang paling penting. Ya. Ini yang paling kita inginkan. Apa hadisnya? Dari Jabir bin Abdullah. Ya. Kunna julusan inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idh nadhara ila al-qamar lailatul badr faqala amma innakum satarawna rabbakum kama tarawna hadzal qamar la tudammuna fi ru'yatihi fa in istata'tum alla tughlibu ala salatin wa qabla tulu'is syams wa qabla ghurubiha faf'alu. Dari Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu berkata, kami pernah duduk bersama baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau melihat ke bulan. Ya, ke bulan di malam bulan purnama pada waktu itu. Maka Nabi Muhammad SAW bersabda, ketahuilah bahwa sesungguhnya kalian akan melihat kepada Rabb kalian, kepada Allah, sebagaimana kalian melihat kepada bulan ini. Kalian tidak akan terhalangi melihatnya bila kalian mampu untuk tidak meninggalkan sholat sebelum terbit matahari dan juga sholat sebelum terbenamnya, maka lakukanlah. Subhanallah. Sebelum terbit matahari sholat subuh, sebelum terbenam matahari tadi sholat asar. Nah, orang yang biasa istiqamah nih, ya, apalagi sholatnya di masjid, insya Allah nanti di akhirat tidak akan ada penghalang untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, hadirin jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ya, udah masuk syuruk belum? 5 menit. Nah, jadi yang paling penting bagi kita tadi adalah karena kita ini kan yang ganggu tadi itu, musuh kita tadi itu dari diri kita, nafsu syahwat kita. Ya. Bagaimana cara menghilangkan, mengcounter ataupun melawan nafsu syahwat kita sama melawan setan. Nah, jadi setan itu kita harus tahu juga. Nah, dia senangnya di mana? Dia sukanya di mana? Tempat-tempat. Nah, di dalam diri kita ini dia paling suka nih setan, ya, paling senang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini ada tempat-tempat yang disenangi oleh setan, ya. Kepala kita ini banyak nih tempat yang dia suka. Dari mata, setan senang masuk ke dalam mata kita, lubang hidung, mulut. Bagaimana caranya supaya setan tak bisa masuk? Jawabannya mudah, satu saja. Apa dia? Wudu. Berwudu. Wudu itu kita basuh semua tempat-tempat setan yang biasa lekat dia. Nah, dia biasa melekat di mata. Kita basuh dengan air wudu, kabur. Nah, dia senang masuk ke dalam lubang hidung kita. Kita basuh dengan air wudu, istinsyak. Ya, istinsyak kan masukkan air ke dalam hidung. Ketika kita berwudu, walaupun itu sunnah, tapi itu subhanallah menghilangkan setan yang ada di dalam, ya. Selain daripada sebuah penelitian di Amerika, saya pernah membaca satu jurnal penelitian di Amerika itu mengatakan istinsyak ini manfaat dari segi kesehatan bagus sekali. Bapak-bapak biasakan, itu penelitian di Amerika itu diteliti orang-orang yang biasa sholat itu kan berwudu. Mereka rata-rata orang yang biasa istinsyak ketika berwudu memasukkan air ke dalam hidung ini tidak pernah kena stroke sampai akhir hayatnya, ya. Itu penelitian yang dilakukan di Amerika. Nah, bagaimana caranya? Masukkan ke dalam hidung, disedot. Nah, kita kan kadang-kadang kita begini-begini aja itu. Nah, masukkan ke dalam hidung air itu, Pak. Masukkan, sedot. Tarik begitu, itu sampai ke sini terasa tuh, langsung baru buang lagi, nah, buangnya dikeluarkan lagi. Nah, 3 kali, ya.
Satu hari kita bisa berapa kali itu? 5 waktu sholat untuk kita berwudu, masukkan istinsyak. Insya Allah kita akan terhindar dari penyakit stroke. Ya, stroke ini penyakitnya zaman sekarang, ya. Penyakit yang tiba-tiba datang saja, tahu-taunya ada stroke aja. Ya. Paman kami baru meninggal, adik bapak saya, adik Pak Haji Wahab Madiun, namanya Haji Mazlan, Allah yarhamhu, stroke juga. Ya. Padahal umurnya lebih muda dari ayah saya 73, mau 74, dia masih 60. Nah, dia duluan dipanggil Allah Subhanahu Wa Taala karena stroke. Ya. Ibunda saya pun stroke. Ya. Jadi membiasakan dengan istinsyak, masukkan air ke dalam hidung tapi disedot, jangan hanya begini saja dibuang. Ini begini, masukkan air ke dalam hidung begini saja, itu setan hilang keluar. Tapi kita mau lebih dari itu. Setan keluar dari hidung kita, stroke pun tak akan datang. Bagaimana? Sedot kuat. Nanti baru keluarkan lagi. Sunnah mengeluarkan pakai tangan kiri. Ya, sunnahnya mengeluarkan pakai tangan kiri. Kemudian mulut pun sama. Ya, maka ada kumur-kumur ketika kita berwudu. Kenapa? Karena setan bisa masuk ke dalam nih. Idza tatata'ab, kalau kita, kata Rasulullah, kalau kita menguap kemudian tidak tutup mulut, maka setan akan masuk ke dalam tubuh kita. Kalau setan sudah masuk ke dalam tubuh kita, susah nak keluar dia. Kecuali dengan kita berwudu tadi. Kalau kita tak berwudu, tak keluar-keluar. Nah, kalau sudah masuk ke dalam tubuh kita ini dari mulut, dia akan keluar ketika kita bersin. Bayangkan tak bersin-bersin satu hari itu, tak keluar-keluar, setan kemana-mana pergi sama setan. Naudzubillah. Nah, di dalam di mana ketika dia masuk? Dia mengikuti aliran darah. Aliran darah kita, dia paling senang tuh. Paling senang mengikuti aliran darah. Berarti kemana dia pergi? Ke seluruh tubuh bisa di dalam. Naudzubillah. Maka menguap harus tutup ya, mulut. Ya. Di mana lagi? Di perut. Di mana perut kita? Di pusat kita ini, pusar. Pusar kita ini paling senang. Di mana lagi? Di kemaluan, lubang kemaluan paling senang. Setan masuk. Nah, maka untuk menghindar dari itu, membiasakan diri kita dalam keadaan bersuci. Kalau bisa 24 jam. Itu termasuk salah satu sunnah Rasulullah yang tak pernah Rasulullah tinggalkan sampai akhir hayatnya. Dawamul wudu, senantiasa dalam keadaan berwudu. Putus wudunya, wudu lagi. Putus wudu lagi. Putus wudu lagi. Berhenti berwudu itu ketika tidur. Tidur pun tadi dalam keadaan berwudu. Kalaupun Allah cabut nyawa kita ketika tidur, ya, tadi kan mati kecil, terus langsung jadi mati besar langsung. Maka kita dalam keadaan berwudu. Ya, meninggal pun kita dalam keadaan berwudu. Kenapa? Karena sebelum kita tidur sudah berwudu. Subhanallah. Demikian Bapak jemaah yang dirahmati Allah, mari kita lawan musuh kita ini, setan, yang senantiasa menggoda kita dari kanan, dari kiri, dari depan, dari belakang, atas, bawah, semuanya. Ya. Kapanpun dia akan bisa menyerang kita, bisa masuk ke dalam tubuh kita. Dengan kita membiasakan senantiasa bersuci, berwudu, insya Allah Allah hindarkan kita daripada gangguan setan ini. Nah, apalagi tadi kalau tidur tak baca doa, tak berwudu, kita akan dikencingi oleh setan. Nah, kencingnya setan bagaimana? Kencingnya setan itu berbentuk seperti gas, tak nampak, bukannya air. Nah, seperti gas. Yang dikencingi siapa? Apanya? Telinga kita dikencingi. Ya, tambah sedikit 2 menit saja. Dulu waktu kami di Mesir pernah mengundang Muhammad Isa Daud. Ini wartawan senior yang pernah menulis buku, mungkin bapak pernah baca buku judulnya Dialog dengan Jin, berdialog dengan jin. Nah, berdialog dengan jin. Itu Muhammad Isa Daud pernah kami kumpulkan mahasiswa Indonesia di Mesir dulu, di Kairo. Ya, kami panggil dia. Ya, panggil, kita bedah bukunya itu.
dengan orangnya langsung. Nah, Allah berikan keistimewaan kepada Muhammad Isa Daud ini bisa berdialog dengan jin. Jin yang dia dialog itu adalah jin muslim, alim, syekh dia. Itu dari India. Katanya jin yang paling alim di dunia ini adalah jin yang dulu bersama Rasulullah SAW. Nah, sampai sekarang masih hidup. Nah, karena jin ini panjang-panjang umurnya, ribuan tahun. Nah, itu yang paling alim di dunia. Menjadi rujukan utama jin-jin muslim di dunia itu jin yang bersama Rasulullah SAW. Nah, ini disebutkan oleh Muhammad Isa Daud di dalam buku dialog dengan jinnya itu. Kami tanya waktu itu, ya, katanya kalau kita tidur ya, tak berwudu, kita tidur tak baca doa, maka tak baca Al-Quran sebelumnya, maka kita akan dikencingi oleh jin. Bagaimana jin mengencingi? Dia kencing telinga kita, maka azan berkumandang padahal rumahnya dekat masjid. Allahu Akbar, Allah, as-salatu khairum minan naum. Tak dengar sama sekali. Kenapa? Tertutup. Jin, macam mana kencingnya kami tanya. Jin itu kencingnya seperti gas. Ya, berbentuk seperti gas, tak nampak. Nutup telinga kita, maka tak dengar. Nah, bagaimana caranya? Berwudu, baca doa, baca Al-Quran ketika mau tidur, ada niat mau bangun subuh, insya Allah tidak akan diganggu oleh jin, tidak akan diganggu oleh syaitan. Kalau pepaya sudah dibelah, pasti sedap untuk dimakan. Kalau ada tersilap dan tersalah, mohon maaf saya untuk dimaafkan. Saya hadiahkan untuk Masjid Al-Ikhlas kepada DKM ya, buku Kok Harus Salat Subuh ini. Ya, bapak-bapak yang mau mendapatkan buku ini boleh pergi ke www.shopee.com. Boleh baca, boleh boleh request di sana ada. Insyaallah. Demikian, semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. في القلب مشاعر أخفيها قد أشرقت الشمس عليها عن خطط لم أعبأ فيها ستكون